Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Bayi Muhammad Fikri, biasa dipanggil Bayi, dengan NIM 205255027. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas pengganti UAS, yaitu tugas mata kuliah metode penyelesaian masalah. Nah, baik, di sini ada tugas metode penyelesaian masalah pengganti UAS yang berjudul paving block power plant. Nah, di sini kita disuruh membuat proposal PKM. Nah, lalu dari proposal PKM ini saya mendapatkan alat, yaitu bernama paving block power plant seperti ini. Lalu langsung lanjut saja ke abstraknya. Proposal ini dibuat untuk membantu atau menciptakan sebuah alat yang dapat menunjang dan mengembangkan teknologi serta bertujuan untuk menghasilkan listrik ramah lingkungan, penghasil listrik mandiri, sehingga target pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan, yaitu EBT. Nah, alat yang saya bikin ini untuk menunjangnya EBT yang lebih bisa dimanfaatkan lagi dan dapat dioptimalkan dengan hadirnya inovasi paving block power plant ini. Lalu, krisis energi fosil sebagai sumber utama energi listrik di Indonesia saat ini perlu dikurangi penggunaannya untuk mengurangi timbul dampak yang terjadi, seperti kerusakan lingkungan akibat meningkatnya pemanasan global dan persiapan biaya investasi yang cukup besar. Baik, lanjut ke bahasan selanjutnya. Lanjut ke bab 1, yaitu pendahuluan latar belakang. Oke, kehidupan era modern yang keberlangsungan hidupnya didominasi oleh bantuan perkembangan teknologi serta berkembangnya kegiatan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk membuat kebutuhan listrik akan semakin meningkat. Yaitu disusun oleh Nurul Amanda Andista di KK 2020. Lalu langsung ke grafiknya. Seperti ini gambarnya. Konsumsi listrik pada nasional 2015 sampai 2020. Sumbernya dari Kementerian ESDM 2020. Konsumsi listriknya seperti ini. Dapat dilihat ketika ada penaikan jumlah konsumsi listriknya. Lalu untuk sumber energi dari total kapasitas pembangkit listrik tersebut masih didominasi oleh energi fosil yang kebutuhannya mencapai 64,5 GW atau setara dengan 87,27%. Adapun komposisi penggunaan energi fosil tersebut terdiri dari 65,93% batu bara, yaitu 17,48%, gas alam, lalu dan 3,86% itu dari minyak bumi, seperti yang ditunjukkan oleh gambar yang ini. Seperti ini. Ini data yang penggunaan energi untuk pembangkitan listrik. Seperti ini. Oleh karena itu, permasalahan tersebut melandasi ide inovatif ini. Lanjut ke rumusan masalah. Krisis energi fosil sebagai sumber utama energi listrik di Indonesia saat ini perlu dikurangi penggunaannya untuk mengurangi timbulnya dampak yang terjadi, seperti kerusakan lingkungan akibat meningkatnya pemanasan global dan persiapan biaya investasi yang cukup besar, sehingga proses transisi energi untuk mengoptimalkan pemanfaatan EBT tadi segera dilakukan. Berdasarkan tersebut, pelaksanaan ini, inovasi paving block power plant ini berbasis termoelektrik sebagai green energy teknologinya. Tujuannya dari pembuatan alat ini yaitu untuk menghasilkan listrik ramah lingkungan, penghasil listrik mandiri, sehingga target pemanfaatan sumber daya EBT dapat lebih dioptimalkan dengan hadirnya inovasi paving block power plant ini. Untuk manfaatnya itu ada banyak, seperti yang sudah ada di gambar terkait pemanfaatannya. Lalu kita masuk ke bab 2,
yaitu potensi sumber daya di Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis dan wilayahnya yang berada di lintasan garis khatulistiwa, sehingga hampir seluruh wilayah memiliki potensi paparan energi matahari di sepanjang tahun. Panas matahari yang melintasi wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik ramah lingkungan dengan pemanfaatan efek Seebeck pada modul termoelektrik yang diaplikasikan pada paving block. Green energy teknologinya yaitu merupakan sebuah teknologi pembangkit listrik dengan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan yang terdiri dari air, angin, dan panas bumi serta sinar matahari. Gunanya untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang semakin menipis. Lalu untuk susunan tesnya untuk susunan tesnya seperti ini, yaitu yang paling atas itu adalah heat atau cold set pendingin, lalu katu positif, lalu ada electrical conductor, electrical insulator, terus tipe semikonduktor sama tipe semikonduktor. Di sini ada dua penggunaan tipe semikonduktor. Lalu paving blocknya seperti ini. Pada dunia konstruksi, paving block diaplikasikan untuk mendapatkan lahan dengan permukaan tanah sebagai cocok digunakan pada lahan parkir, trotoar, jalan yang tidak pada kendaraan, dan lahan lain yang umumnya terpapar sinar matahari secara langsung. Bab 3 itu pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan digunakan metode design thinking untuk implementasi ide yang telah dirancang. Seperti ini design thinkingnya. Langsung ke prototipenya. Pada tahap prototip dilakukan pembuatan desain produk dengan komposisi campuran bahan semen, air, pasir, dan abu batu. Pemilihan campuran bahan bertujuan untuk menghasilkan komposisi yang kuat dengan tahan lama serta dapat melindungi modul termoelektrik. Nah, pada dasarnya tuh di sini terkait alatnya tersebut itu tuh yang pertama tidak dapat kita pungkiri, karena kita menggunakan atau saya menggunakan paving block, maka bahan dasarnya dari paving block itu seperti biasa, yaitu semen dan lain-lain. Lalu agar paving block tersebut dapat melindungi dari termokabelnya tersebut dibutuhkan paving block yang kuat. Terkait nanti ada seperti kan ketika paving block itu kan dibuat di jalan raya atau dibuat di jalan-jalan, intinya pada jalan-jalan umum. Nah, di situ kita juga memikirkan terkait nanti resiko-resikonya, seperti nanti ketika ada banjir atau hal seperti apapun itu. Lalu dihasilkan di sini ada 4 buah, yaitu 4 buah dari termokabelnya yang dirangkai secara seri. Terus pembuatan desain prototipe dibuat dengan menggunakan aplikasi Sharp 3D dan hasilnya ditunjukkan pada gambar seperti berikut. Nah, untuk pembuatan desainnya 3D itu saya menggunakan Sharp 3D dan hasilnya pada gambar prototipe paving block power plant ini seperti ini. Paling atas itu adalah cover atau atas itu semen, lalu bagian bawahnya adalah besi pejal untuk melindungi dari termokabel atau termoelektriknya sendiri. Terus di situ di bawahnya besi pejal ada termoelektrik, lalu ada terminal insulation, lalu ada heatsink atau pendingin, heatsink, lalu bagian bawah itu cover semen. Jadi benar-benar ngeplak gitu. Sistemnya juga plug and play sih, seperti itu. Lalu untuk mekanisme alat kerjanya seperti ini. Paving block yang dibuat memiliki fitur utama dapat menghasilkan energi listrik secara mandiri melalui pemanfaatan energi surya dan fenomena termoelektrik. Selain itu dapat sistem IoT yang dirancang untuk dapat memonitoring manajemen daya baterai melalui interface aplikasi integrasi, yaitu dengan jaringan internet. Cara kerjanya itu ketika kedua kabel semikonduktor pada modul termoelektrik menerima suhu yang berbeda, akan menimbulkan beda potensial pada kedua ujung keping sehingga menghasilkan aliran listrik
daya listrik dihasilkan akan mengalir melalui charging control, yaitu arus searah DC. Lalu ilustrasinya seperti ini, yaitu termoelektrik, charging control, sensor arus, baterai, lalu ada dua, yaitu daya output daya, lalu sensor tegangan, terus ada EPS 32, terus nanti dimasukkan ke aplikasi melalui WiFi tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.